Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk kalian yang sudah dukung channel kami, yang sudah subscribe, sudah komen, like, dan share cerita dari channel Sunyi Sepi. Semoga bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua. Tapi sebelumnya kita saling mendoakan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk saat ini dan kedepannya nanti selalu diberikan nikmat sehat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman putri yang tinggal dengan budenya di salah satu kota besar, itu di Yogyakarta. Ini kisah tentang putri yang menurut narasumber itu dia ini katanya mau ditumbalkan sama budenya. Nah, bagaimana ceritanya? Putri itu dilahirkan dari golongan atau dari kalangan keluarga yang kurang tercukupi lah, kurang berada. Dia sebagai anak pertama, dia mempunyai 4 orang adik. Sementara keluarganya, yaitu orang tuanya dan ibunya, itu hanya tulang punggung. Itu dari bapaknya yang sebagai kuli serabutan, yang membuat putri akhirnya putus dari sekolahnya. Dia hanya sekolah itu sampai lulus SMP. Tapi putri dikenal di lingkungan dia tinggal, dia ini seorang anak yang tekun belajar, yang rajin, yang sekaligus bisa menguasai semua pelajaran, bukan hanya pelajaran formal, tapi pelajaran-pelajaran agama yang dia ikuti di salah satu pesantren. Walaupun dia itu tidak menjadi santri di situ, tapi dia ikut mengaji di salah satu pesantren tersebut karena tempat tinggal putri ini memang tidak jauh dari pesantren. Sampai usia dia itu hampir 16 tahunan, dia itu tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi ya karena faktor keluarga tadi. Dia memilih untuk membantu keluarganya dengan cara ia menjadi buruh cuci di salah satu pesantren tersebut. Tapi karena orang tuanya yang tidak menyetujui pekerjaan tersebut, akhirnya putri tidak diizinkan. Dia berhenti dari pekerjaan itu. Nah, pas tepat di hari raya, kakaknya, bapaknya yaitu budenya, itu berkunjung ke rumah putri. Ya, sebagai seorang keluarga, budenya ini punya anak 1, tapi anaknya yang seusia putri itu sudah tiada, dan itu meninggal beberapa tahun yang lalu seusia putri sewaktu lulus SD. Nah, ini kedatangan budenya sewaktu hari raya. Dia menceritakan kisah pilu anaknya yang meninggal 3 tahun yang lalu, sewaktu anaknya itu baru kelas 1 SMP. Nah, itu putri itu mendengar budenya yang begitu merasa sedih, terpukul karena kematian, karena meninggal anak semata wayangnya. Budenya ini menceritakan tentang bagaimana kejadian anaknya yang meninggal itu sepulang dari sekolah dia itu di SMP dengan naik sepeda. Sepulangnya itu dia meninggal karena dia keluar dari gerbang pintu sekolah. Tanpa dia menengok kanan kiri, ada laju mobil yang melintas. Dia itu tertabrak, terpental sampai beberapa meter, yang membuat anaknya Budi itu akhirnya meninggal dunia. Walaupun sempat di rumah sakit, dirawat di sana sampai beberapa hari. Karena pendarahan yang begitu luar biasanya banyak, itu yang hanya membuat anaknya Budi itu tidak tertolong lagi dan hanya meninggal dunia. Nah, kedatangan budenya ini tujuan awalnya salah satunya silaturahmi. Tapi di balik silaturahminya ini mendengar putri yang putus sekolah
yang sudah hampir 1 tahun dia tidak melanjutkan ke jenjang sekolah selanjutnya. Budenya ini ingin mengajak putri itu pergi ke Jogja, ya agar diasuh oleh budenya untuk bisa melanjutkan sekolah menengah. Nah, orang tuanya putri waktu itu tidak bisa menjawab secara langsung. Dia menanyakan ke Putri, gimana menurut kamu? Kamu mau ndak ikut sama bude? Nah, terus adik-adik gimana? Jawab Putri. Ya adik-adik ya sama ibu, ndak apa-apa. Apa ndak keberatan, Pak? Kalau Putri ninggalin adik-adik, terus ibu apa ndak kerepotan? Nah, terus gimana Putri kalau di sana? Putri kan bukan sama ibu sama bapak. Budenya memotong obrolan Putri. Ya anggap saja bude ini ya orang tua kamu. Nggak usah kamu berpikir ikut sama bude, ya ikutnya sama orang tua kamu. Bukannya bude itu mau gimana-gimana. Bude itu ya mau kamu itu ya biar jadi orang. Ya kalau kamu pingin bantu keluarga kamu, ya kamu ikut bude. Suatu saat nanti kamu sudah sekolah menengah, ya setidaknya bisa mendapat pekerjaan yang layak. Nggak kayak gini kamu setahu bude, kemarin kamu sempat nyuci di pesantren, bener nggak Put? Putri mengangguk, iya sih bude, tapi bapak nggak ngizinin. Ya iyalah, siapa juga yang mau melihat kondisi anaknya itu sebagai buruh nyuci. Ya itu memang benar, itu bisa menghasilkan uang, bisa membantu bapak ibumu, tapi dengan pekerjaan seperti itu kan itu tidak baik untuk anak seusia kamu. Putri hanya merenung, hanya mengangguk sembari menunduk. Nah, singkat ceritanya, Putri akhirnya menyetujui permintaan budenya itu sampai ke Jogja. Putri pamitan sama bapak ibunya, sama adik-adiknya, pesan orang tuanya, Putri nanti kalau sama bude kamu jadi anak yang patuh, jangan bikin bude itu kecewa sama kamu, rajin dan tekun belajar, terus jangan tinggalkan sholat 5 waktu seperti yang biasa kamu lakukan, ya puasa Senin Kamisnya kalau ada senggang waktunya, kalau kamu tidak ada tamu bulanan. Iya Pak, iya Bu. Akhirnya mereka berangkat meninggalkan keluarga dari Putri. Bude sama suaminya akhirnya membawa Putri sampai ke Jogja. Nah, sampai di Jogja beberapa minggu, beberapa bulan memang belum ada pendaftaran siswa baru. Nah, pas ada pendaftaran, Putri akhirnya didaftarkan di salah satu sekolah menengah di Jogja. 2 bulan dia menunggu, dia ikut budenya, dia hanya ada di dalam kamar atau di rumah budenya. Rumah yang sangat besar, rumah yang kamarnya itu sampai ada 8 kamar. Semuanya itu ya kosong, tidak ada yang menghuni, karena kamar budenya itu ya sama suaminya itu ya cuma 1, sementara yang lainnya diisi dengan barang-barang yang lain, barang-barang entah itu barang antik, entah itu barang-barang bekas. Nah, kamar yang ketiga itu pernah dihuni oleh anaknya yang perempuan yang sudah tiada itu 3 tahun yang lalu, sewaktu anaknya itu masih kelas 1 SMP. Nah, Putri ditempatkan di kamar nomor 4, di sebelah kamar yang ditinggali oleh anaknya, sementara kamar nomor 1 digunakan untuk alat-alat bekas seperti komputer dan sebagainya. Nah, itu semua, memang semua kamar ini ada 1 kamar yang tidak terpakai. Katanya Budi sama Pak D-nya, itu kamar memang tidak diisi apa-apa, cuman kamar itu memang jarang dibuka. Ya kalau kamu mau bersih-bersih, ya biarin aja kamar itu ndak usah dibersihkan, biarkan kamar itu ndak terpakai, karena kamar itu ya cuman bapak sama ibu yang buka, itu pun juga ndak nentu.
Kalau bapak pengen ngebersihin ya tak bersihin. Iya bude, iya bude. Jadi selama 2 bulan Putri di rumahnya budenya itu, bude itu sudah menganggap seperti anaknya sendiri. Sering diajak ke tempat-tempat wisata, diajak ke mall. Yang di mall ini yang seumur-umur bagi Putri itu baru kali pertama ya diajak budenya. Pergi ke wisata pun, tempat-tempat hiburan pun yaitu baru kali pertama Putri menikmati ya masa-masa senangnya. Senang Putri tinggal sama budenya sebelum dia akhirnya sekolah, liburan, diajak ke sana ke sini. Semua itu dinikmati Putri. Sampai singkat ceritanya Putri ini melanjutkan ke jenjang sekolah, mulai pendaftaran Putri itu diterima. Kesibukan Putri itu tetap seperti biasanya. Dia tekun dengan belajarnya, dia tekun dengan ibadahnya. Nah singkat ceritanya Putri yang sudah 1 tahun tinggal di budenya ini kangen dengan keluarganya. Saat itu hari raya, dia teringat betul bagaimana keluarga besarnya, 4 adiknya, kedua orang tuanya. Malam hari raya Putri itu hanya bisa menangis, rindu, kangen sama orang tuanya. Dia pingin ngomong sama budenya, takut ndak ngomong kok kangennya ndak ketulungan. Nah budenya menghampiri Putri di malam hari raya. Putri itu malah menangis di dalam kamar. Dia dihampiri sama budenya, kamu kenapa nak? Putri kangen sama adik sama bapak ibu di kampung. Iya nanti bude sama pak nanti beberapa hari nanti ya kita ke sana. Ini kan baru hari raya, ini malam hari raya. Pak D sama Bude kan banyak tamu. Nanti kalau waktu udah senggang ya nanti Putri pulang sama Bude sama Pak D. Putri mengangguk, iya Bude. Nah beberapa hari setelahnya, mungkin kisaran 4 hari setelah hari raya, Bude sama Pak D-nya ini berangkat ke kampung ke tempat tinggal Putri. Putri yang begitu kangen sama orang tuanya, sama adik-adiknya, peluk sampai nangis-nangis. Papa, ibu, dede, Putri kangen, Putri kangen, Putri kangen. Nah Putri yang kangennya tuh dicampur dengan kesedihan, dengan kerinduan. Orang tuanya ya memeluk, apalagi ibunya itu memeluk dengan tangisan. Kamu baik-baik saja nak? Iya bu, Putri baik-baik saja. Putri 1 tahun sama budenya, kondisi fisiknya memang berubah. Ya secara fisiknya yang tadinya agak kurusan karena sama budenya semuanya serba tercukupi. Ya Putri agak gemukan dengan keadaan yang lebih seger lagi. Nah orang tuanya itu senang sekali melihat kondisi Putri yang setahun lebih bersama budenya. Itu ya persis setahun yang ikut budenya itu melihat kondisi fisiknya Putri yang berubah lebih baik, lebih gemuk, lebih cantik. Itu ya senang sekali. Nah akhirnya singkat ceritanya Putri ini berangkat lagi ikut sama budenya untuk melanjutkan sekolah. Nah di tahun kedua inilah Putri baru tahu apa yang sebenarnya dilakukan Bude sama Pak D-nya. Karena Putri yang secara tidak sengaja melihat keduanya itu ya kok sering di rumah, memperhatikan sepulang dia sekolah ada di rumah, berangkat sekolah ada di rumah, sorenya ada di rumah. Ini selama 2 bulan Putri itu memperhatikan Pak D sama budenya. Akhirnya Putri memberanikan untuk bertanya sama budenya tentang pekerjaan suaminya Bude. Putri menghampiri budenya. Ini ngobrol saat mereka itu sedang makan malam di satu ruangan di meja makan. Ini Putri itu nanya sama Bude sama Pak D-nya. Pak D itu kerjanya apa ya Pak D? Kok Putri sering lihat di rumah? Oh pekerjaan Pak D. Gini Put, dipotong sama budenya.
Putri, Pak Ade itu pekerjaannya ya dia di rumah, cuman di depan komputer. Ya Pak Ade itu pemilik saham dari pabrik. Maksudnya pemilik saham itu apa Bude? Ya pemilik saham itu ya sebagian besarnya ya uangnya itu ya milik Pak Ade kamu. Oh begitu ya. Emang ada berapa pabrik Pak Ade? Ya pabriknya ya tidak seberapa, ada 3. Wah pantesan aja Pak Ade mau bikin ini, katanya mau bikin kolam renang ya Pak Ade. Ya doakan saja kalau rezekinya Pak Ade lancar, ya nanti bisa buatin kolam renang buat kamu gitu kan. Oh iya Pak Ade. Jadi Putri sama sekali tidak curiga kalau Pak Ade dan budenya ini ternyata pelaku pesugihan. Di situ di tahun pertama, tahun kedua dia itu masih agak ragu kalau Pak Ade sama budenya, kabar yang tersiar lewat tetangganya Putri, karena Putri memang kadang suka keluar dengan beberapa teman sekolahnya yang tidak jauh dari rumah besar yang dihuni Pak Ade sama budenya, itu desas-desus kalau rumah Pak Ade dan budenya itu adalah pelaku pesugihan. Tapi Putri yang selama hampir 2 tahun dia tinggal dengan budenya itu tidak ada keanehan-keanehan sekali. Walaupun beberapa kali dia melihat ada yang aneh, tapi menurut Putri itu hal yang biasa. Karena ya sebagai orang yang mempunyai adat dan budaya, ketika di malam tertentu, apalagi malam Jumat Kliwon, memberikan sesaji itu udah hal biasa. Walaupun secara perilaku syariah menurut Putri yaitu tidak baik, tapi ya sebagai orang yang beragama dia menghormati adat. Putri tahu betul orang-orang dulu suka memberi sesaji, suka mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, itu ya sudah hal biasa. Nah ini juga yang dilakukan oleh Pak Ade sama budenya yang sering sekali masuk ke kamar yang memang tidak diizinkan Putri itu melihat ataupun masuk. Tapi menurut Putri itu hal biasa, tidak ada yang aneh. Nah sampai akhir tahun sebelum dia itu naik kelas 3, dia sempat pulang lagi bersama budenya ke kampung halamannya, ketemu dengan orang tuanya, ketemu dengan adiknya. Itu ya adiknya itu ya merasa mungkin iri karena melihat Putri yang sangat senang. Tapi budenya tidak melupakan bagaimana keluarganya Putri yang ditinggalkan Putri. Setiap kali berkunjung walaupun kadang tanpa Putri, kata orang tuanya Putri, ya orang tuanya dan keluarganya Putri itu selalu diberikan uang lebih setiap kali kunjungan Bude sama Pak D-nya yang tanpa diikuti Putri. Jadi orang tuanya Putri pun ya memang secara uangnya, secara kehidupannya itu jauh lebih baik setelah Putri itu ikut dengan budenya. Nah saat hampir lulusan sekolah inilah, kira-kira setengah tahun, nah Putri benar-benar mengalami hal-hal yang tidak diduga sama sekali. Salah satunya saat semester akhir, dia begitu takut saat Pak D sama budenya itu masuk ruangan yang Putri tidak diizinkan masuk, itu mendengar seperti suara auman hewan buas. Yang jelas di rumahnya Pak D atau budenya itu ya sama sekali tidak ada hewan buas, tapi dengan jelas suara itu didengar oleh Putri. Nah Putri yang merasa takut karena itu di sebelah dia istirahat, di sebelah dia itu tinggal, yang kamar letaknya itu tidak jauh. Putri itu menanyakan, Bude, apa Bude itu pelihara hewan buas? Udah buat apa nak? Masa Bude pelihara hewan buas? Enggak Bude, soalnya tadi sewaktu Putri itu sedang rebahan di kamar tidur, Putri kok mendengar seperti ada auman hewan buas, ada geraman hewan buas. Nah ini Putri kaget, sampai Putri itu benar-benar gak bisa tidur sampai nyenyak di malam itu. Karena suara itu
bukan sekali atau 2 kali. Nah, kamu itu dengar dari mana, Putri? Kata budenya. Tanya budenya. Ya, saya kurang tahu, Bude. Putri kurang tahu. Soalnya ya Putri cuma dari kamar, cuma suara itu semakin lama semakin jelas suaranya. Putri mau teriak, takut ganggu Bude sama Pak Ade sedang istirahat. Nggak teriak kok suaranya terus kencang, semakin lama semakin jelas. Ya Putri cuma bisa tutup selimut, Bude. Nah Putri waktu itu, malam itu, ya daripada ketakutan, Putri ya sholat malam, minta perlindungan, zikir, berdoa. Nah saat Putri ini sholat, terus berzikir, suara itu berhenti. Tapi setiap kali Putri kok rebahan lagi, suara itu seperti muncul. Nah ini sudah beberapa hari Putri dengar suara itu, Bude. Kali pertama Putri mendengar suara itu, Budenya ini menjawabnya itu ya hanya halusinasi Putri saja. Nah minggu kedua, suara yang benar-benar nyata didengar oleh Putri itu benar-benar seperti ada di samping dia itu istirahat. Saat dia itu sedang tidur. Waktu itu memang Putri mengaku dia itu lupa baca doa tidurnya. Itu suara itu benar-benar nyata ada di telinganya Putri. Walaupun tidak terlihat penampakan apapun, tapi suara itu nyata-nyata didengar hingga membuat Putri itu sampai terkejut dan terbangun. Saking takutnya, dia langsung bergegas ke kamar mandi, ambil air wudhu dan melakukan sholat. Itu kebiasaan Putri. Ya setiap hari, setiap malam kalau tidak ada tamu datang bulan, yaitu suatu hal yang pasti yang dialami seorang wanita, itu ada datang bulan. Nah itu setiap harinya Putri itu tidak pernah melewatkan yang namanya sholat malam. Nah itu saat dia itu sering sholat malam ini, suara-suara itu kadang muncul tapi suaranya sangat lirih, tidak seperti saat dia itu sedang rebahan. 2 kali, 3 kali, sampai hampir 3 bulan sebelum dia akhirnya keluar dari rumah budenya, sampai lulusan dia itu keluar, ya karena ada kejadian-kejadian yang aneh. Nah Putri sesekali pernah memimpikan hal yang benar-benar membuat dia itu sangat-sangat ketakutan. Sosok auman atau sosok hewan buas yang mengeram itu seperti sosok harimau, seperti sosok macan yang bertaring, yang seakan-akan itu siap untuk menerkam Putri. Itu dalam mimpinya. Itu mungkin sudah hampir 2 bulan dia mengalami kejadian-kejadian aneh. Nah di 3 bulannya itu sosok yang ada di dalam mimpinya Putri itu seakan-akan lewat di depan kamarnya Putri. Dan harimau yang ada di mimpinya Putri itu masuk ke kamar yang sering dimasuki atau sering dikunjungi oleh Budi dan Padenya. Nah Putri karena melihat sosok harimau di dalam rumahnya, di dalam dia itu sedang istirahat, itu harimau siapa? Kok jam 1 malam lewat depan kamar terus masuk ke kamar yang memang tidak diizinkan oleh budenya. Putri itu tahu apa yang ada di dalam. Putri itu sempat loncat dari tempat tidurnya sampai dia itu benar langsung tutup pintunya jebret. Karena apa ya, saking takutnya. Setelah tahu dia itu melihat sosok itu masuk ke kamar yang memang tidak diizinkan, Putri langsung tutup pintunya, takut harimau tersebut itu masuk ke kamarnya. Esok harinya dia nanya sama budenya, Bude, iya kenapa? Kamu berangkat sekolah, Putri? Iya Bude, tapi Putri mau nanya, Bude. Mau nanya apa lagi? Soal biaya sekolah, soal ini? Enggak Bude, bukan soal ini, semuanya sih lancar, alhamdulillah enggak ada masalah. Ini ada yang aneh Bude semalam. Aneh apa lagi? Nah Bude,
Semalam Putri itu lihat harimau itu lewat depan kamarnya Putri, tapi kok Putri melihat dari pintu yang terbuka sedikit tuh harimau itu masuk ke kamar yang itu Bude. Kamar yang mana? Ya kamar yang di situ yang Putri tidak boleh masuk. Kamu lihat? Iya iya Bude. Putri lihat benar. Putri, Bude jelaskan. Kalau misalkan Putri melihat harimau malam hari kalau Putri melihat hewan buas malam hari, terus kamu melihat itu di depan kamar kamu, melihat sampai masuk kamar itu, logikanya itu dari mana? Itu hanya halusinasi kamu saja Putri. Kamu tidak usah berpikir yang aneh-aneh. Apa mungkin Bude pelihara harimau kayak gitu? Ya tidak mungkin. Iya Bude, Putri tahu tidak mungkin juga Bude pelihara harimau di rumah ini. Tapi kok itu benar-benar Putri lihat. Dan itu seperti apa yang pernah Putri mimpikan Bude. Sudah. Kamu sarapan saja. Setelah itu kamu berangkat sama sopir itu. Dipotong obrolan itu sama Budenya. Nah singkat ceritanya Putri selesai makan sarapan, dia pamitan sama Budenya sama Padenya, dia diantar oleh sopir pribadinya suaminya Budenya itu. Nah di dalam mobil Putri menanyakan ke sopirnya, Pak sopir, Putri mau nanya apa non? Kata supirnya, ini Pak, tadi malam Putri kok melihat harimau itu seperti mimpi yang sama. Tadi malam Putri melihat harimau itu seperti yang pernah Putri lihat tapi di dalam mimpi. Tapi kalau malam tadi itu benar-benar Putri lihat. Kamu lihat harimau Putri? Iya Put, kamu tapi jangan ngomong ya non, kata supirnya. Ngomong apa? Kamu jaga rahasia. Saya bekerja sama Padenya kamu, sama Budenya kamu itu sudah hampir 4 tahun lamanya. Nah perlu kamu tahu, harimau itu sosok pesugihan dari Padi kamu. Yang benar Pak, masa Padi sama Budi punya pesugihan? Kan Padi kan sudah punya pabrik, tidak mungkin lah dia punya pesugihan. Putri, sebelum Padi kamu punya pabrik, dulu dia itu orang susah. Dulu dia itu ya orang yang dihina di kampung ini. Tapi semenjak orang tuanya meninggal, ya kehidupannya berubah secara cepat. Kakek sama Mbah Putri, iya mbah kamu. Mbah kamu itu dulu dijadikan tumbal pesugihannya Padi kamu. Dia meninggal, ya kamu pasti tahu. Dulu mungkin kamu masih kecil, atau mungkin kamu juga belum lahir. Orang tuanya Bude kamu itu yang dijadikan tumbal, itu dua-duanya. Nah semenjak saat itu ya usahanya itu memang luar biasa. Nah setelah kejadian itu, karyawan pabriknya Padi kamu ya setiap tahun itu ada saja yang meninggal. Nah itu juga sebagian dari tumbal pesugihan Padi kamu. Semakin banyak tumbal, sudah puluhan tahun, mungkin sekarang udah hampir 15 tahun Padi kamu punya beberapa pabrik. Tapi rumor Padi kamu melakukan pesugihan itu bukan omong kosong, itu nyata. Soalnya ya bukannya Pak sopir ini mau ngomong tentang pesugihannya Padi kamu, bukan iri tentang Padi kamu, tapi ya logikanya dari mana orang yang dulunya susah kok langsung tiba-tiba ndak ada setengah tahun dia langsung punya pabrik. Begitu non, kata supirnya. Soalnya apa? Ya kamu juga punya orang tua kamu ya seperti itu saja.
Iya sih Pak Sopir. Lah Pak Sopir kok tahu bapak sama ibu saya? Lah saya ikut bude kamu itu kan kamu itu masih bayi, kamu itu masih kecil. Ya saya tahu betul adik bude kamu itu ya orang tua kamu. Pak Sopir itu tahu betul siapa kamu. Makanya Pak Sopir hati-hati sama kamu, sayang sama kamu. Kalau kamu tinggal di rumah bude sudah sering melihat kayak gitu, mendingan kamu cepat-cepat tinggalkan rumah Pak Ade sama bude. Sebab apa non? Kalau kamu terus-terusan di situ, banyak sekali korban-korban yang meninggal, yang dijadikan tumbal Pak Ade kamu. Itu banyak cerita di pabrik-pabrik tempat Pak Ade kamu punya usaha. Korbannya itu selalu melihat harimau dulu, dan itu pun pasti akan tidak berselang lama ya orang itu akan meninggal dunia. Nah Pak Sopir ini khawatir sama kamu non, sama kamu Putri. Sebaiknya kamu hati-hati. Iya Pak Sopir. Nah singkat ceritanya di dalam obrolan sambil jalan ini sampai di halaman sekolah. Putri masuk ke halaman sekolah sambil mengucapkan terima kasih ya Pak Sopir udah nganterin Putri, makasih juga untuk nasihatnya. Ya hati-hati Putri. Siang harinya dijemput lagi sama Pak Sopir. Dia disuruh sama Pak Sopir untuk jaga rahasia tersebut. Tapi kamu jangan ngomong sama siapa-siapa. Obrolan tadi pagi ya cukup kamu yang tahu, cukup Pak Sopir yang tahu. Iya Pak Sopir, iya Pak Sopir. Nah singkat ceritanya, hampir lulusan, kira-kira kurang 1 bulan, itu kejadian-kejadian aneh benar-benar dialami Putri. Mungkin ini waktu saat dia itu mungkin akan dijadikan tumbal. Salah satu ceritanya Putri, itu Putri benar-benar melihat sosok harimau itu masuk kamarnya. Walaupun itu secara secara nyata ataupun halusinasi, itu benar-benar hadir saat Putri itu hendak melakukan sholat malam. Saat Putri ini hendak takbir, sosok harimau siluman, harimau jadi-jadian itu benar-benar ada di belakang Putri yang sedang sholat. Itu benar-benar dirasa Putri dengan khusyuknya, dengan ketakutannya, semua itu bercampur jadi satu. Ia berusaha agar dia itu selalu dilindungi. Sampai beberapa hari Putri mengalami kejadian-kejadian yang benar-benar tidak diinginkan. Sampai Putri ini rasa tidak betah tinggal di rumah budenya. Ya karena satu alasan, sosok harimau yang sering menghantuinya setiap malam, yang sering menjenguknya setiap malam, itu diceritakan ke budenya. Tapi budenya itu budenya itu selalu saja bilang kalau sosok harimau itu tidak pernah ada. Itu rasa takut kamu Putri, rasa takut yang berlebihan yang membuat kamu itu yang merasa sosok harimau itu selalu ada. Padahal di rumah ini tidak ada apa-apa. Padanya mendengar tentang apa yang dilihat Putri. Putri dibilangin sama Pak D-nya, Putri, iya Pak D, kamu lihat kayak gitu. Iya Pak D, kenapa Pak D? Ya kamu ndak usah pikir yang aneh-aneh, udah kamu tidur aja, ntar juga hilang sendiri. Itu ndak ada nyata, itu hanya omong kosong, itu hanya halusinasi. Tapi Pak D itu kan nyata Pak D. Saat Putri lagi sholat itu seperti nyata ada di belakang Putri. Udahlah, nggak usah dipikirkan soal itu. Setelah Pak D ngomong itu, memang kejadian seminggu setelahnya tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada kejadian seperti seminggu sebelumnya. Seminggu sebelumnya itu tiap hari itu seperti didatangi sosok tersebut. Seminggu setelahnya itu tidak ada apa-apa. Nah, seminggu, setengah bulan lebih, kira-kira antara 15 sampai 21 harinya, sosok harimau ini berusaha mendekati. Dengan cara harimau ini mendekat, itu seperti ingin menerkam Putri. Selalu mengangkat tubuhnya dengan mengangkat kakinya, seakan-akan sosok siluman harimau itu ingin menyengkram tubuh Putri. Tapi Allah alam, kata Putri, sosok harimau itu ya hanya berdiri saja,
tidak pernah bisa menjangkau tubuh putri. Wallahu alam, kata putri itu dari mana? Saya juga tidak tahu, kata putri. Tapi sosok itu tidak pernah menyerah untuk berusaha mencengkram putri. Nah, yang dialami putri selama seminggu itu ada beberapa mimpi yang nyata dan sama di dunia nyata dan di dunia mimpinya putri. Sosok itu ingin menerkam, dan sosok itu di dalam tidurnya putri pun bisa sama seperti yang dia lihat di dunia nyata. Harimau itu ingin mencengkram seluruh tubuhnya putri. Tapi entah dari mana putri itu seperti terlindungi. Dia hanya bisa pasrah, berdoa, berzikir. Mungkin inilah kuasa Sang Pencipta tentang bagaimana kedekatan putri dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sosok siluman harimau ini tidak mampu mendekati putri. Sampai dia hanya itu lulus sekolah menengah. Dia hanya minta izin sama Budi, sama pakdenya, dengan alasan dia ingin mendapatkan pekerjaan dengan ijazahnya, ya untuk membantu keluarganya. Tapi dibalik selamatnya putri, dari cerita sopir yang setiap hari mengantar putri ke sekolahnya, itu 1 minggu sebelum putri pamitan setelah lulus sekolah, ada kejadian tentang karyawan pabriknya yang meninggal dunia. Dan itu laki-laki ya setiap tahun. Dari kejadian putri ini, hanya putri diantar sama Padi sama budenya ya sampai ke rumah orang tuanya. Di situ putri hanya cerita, dan benar dugaan kakak dan benar dugaan orang tuanya putri. Maksud tujuannya putri dibawa ke Jogja, diajak secara baik-baik untuk sekolah, untuk ini, untuk itu hanya alasan yang tujuan utamanya hanya ingin mendapatkan tumbal dari darah yang masih ada kaitannya. Karena ya Budi yang masih ada kaitannya dengan putri yang masih keponakannya. Tapi pada kenyataannya justru karyawan pabrik. Nah, setahun setelah putri ini lulus dari sekolah, dia sudah bekerja, mendapati kabar kalau budenya sendiri yang meninggal dunia. Dan dugaan tentang budenya yang gagal menumpalkan darah kandung, yaitu dari keluarganya sendiri, yaitu berimbas pada budenya sendiri. Akhirnya tambah gegar kalau Budi dan pakdenya memang pelaku pesugihan. Nah, ini cerita dari putri, semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya, agar kita selalu istiqomah dalam beribadah, agar kita selalu menjalankan sunnah-sunnahnya, agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bisa memberikan wawasan dan menghibur untuk kalian semua pecinta cerita horor dan cerita misteri. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.